Shalom sahabat GKPS TV yang kami kasihi. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah hari ini juga kami dibimbing oleh firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan, menjadi pegangan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya pencobaan. Jika kita lihat dalam teks ini, pencobaan-pencobaan yang dimaksud oleh Paulus adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Pencobaan-pencobaan yang sering terjadi dalam kehidupan. Dan itu tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan pencobaan itu sering digambarkan seperti ujian atau godaan yang bisa dialami oleh manusia, dan dalam teks sebelumnya itu juga digambarkan oleh Paulus dalam dirinya sendiri, yang digambarkan sebagai seorang yang berlomba. Di dalam perlombaan itu kemungkinan besar ada godaan-godaan untuk berbuat curang supaya bisa menjadi pemenang, menjadi juara. Godaan-godaan itu juga bisa seperti yang dialami oleh anak-anak Israel yang terjatuh ke dalam penyembahan berhala karena mereka tidak tahan untuk menunggu Musa datang, sehingga anak-anak Israel sempat di padang gurun itu membentuk dan menyembah berhala untuk mereka sembah. Dan pencobaan-pencobaan yang lain juga mungkin kita bisa tergoda untuk mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain, kekuatan-kekuatan dunia ini untuk memenangkan kehidupan kita dan mengabaikan kekuatan dari Allah. Mungkin pencobaan-pencobaan yang lain, keinginan-keinginan, hasrat-hasrat kita juga merupakan pencobaan-pencobaan yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, Allah disebutkan dalam teks ini Allah yang setia. Dan oleh karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya ada kekuatan yang dijamin oleh Allah sehingga orang-orang percaya dapat menanggungnya, dapat menghadapinya. Karena Allah itu setia. Ia akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sedang menghadapi pencobaan-pencobaan itu sebagai orang yang percaya, sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi tidak ada pencobaan-pencobaan yang disebutkan di sini yang tidak melampaui kekuatan manusia. Mungkin ada beberapa ilustrasi yang bisa memudahkan kita untuk mengerti tentang hal ini. Yang pertama, bagaimana respon seseorang itu ketika menghadapi cobaan, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai hal yang membuat dia mungkin menjadi goyah dalam kehidupan ini, imannya menjadi goyah. Yang pertama, ilustrasi
seperti telur yang direbus. Artinya ketika telur direbus, yang dulunya lunak, cair, tetapi ketika dia direbus, akhirnya dia menjadi keras. Ini bisa menjadi gambaran ketika seseorang menghadapi pencobaan-pencobaan, maka sikap yang dia tunjukkan adalah mungkin lebih menganggap bahwa pencobaan itu dari Allah, sehingga bisa saja dia menyalahkan Allah. Artinya pencobaan itu akhirnya membuat dia semakin keras, bukan semakin lunak, bukan semakin cair, tapi justru semakin keras. Dia seperti telur yang direbus. Yang kedua, respons atau sikap orang-orang percaya ketika menghadapi pencobaan bisa saja digambarkan seperti sebuah wortel yang direbus. Ketika dia direbus dari yang keras, lama-lama menjadi lunak. Itu bisa menggambarkan seseorang yang sedang menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Awalnya dia mungkin percaya, dia mungkin kuat, tapi karena itu terlalu lama, sehingga dia yang dulunya percaya kepada Tuhan, yang dulunya berpegang teguh kepada Tuhan, tetapi lama-kelamaan dia menjadi ragu. Itulah sikap-sikap yang ada pada manusia ketika dia menghadapi cobaan-cobaan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita gambarkan seperti kopi yang direbus, bubuk kopi yang direbus ya. Yang awalnya ya tidak membentuk sesuatu yang indah, tapi ketika dia direbus, harumnya akan keluar dan memberikan kenikmatan bagi para penikmat kopi. Ini menggambarkan ketika seseorang itu menghadapi pencobaan, dia melatih dirinya. Dia boleh saja ditempa dan berubah menjadi berkat di tengah-tengah pencobaan yang ada. Jadi pencobaan itu sama dan biasa dihadapi oleh manusia, tapi yang menjadi berbeda adalah sikap-sikap manusia yang menghadapinya. Dan menjadi jaminan bagi kita, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Allah setia bagi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang setia, seberat apapun pencobaan yang dia hadapi, sesulit apapun pencobaan yang dia hadapi, maka ketika Allah ada di pihaknya, maka dia dapat menanggungnya, karena tidak ada sebenarnya pencobaan-pencobaan yang melampaui kekuatan manusia. Semua manusia bisa menanggung apa yang harus ditanggungnya. Semua manusia bisa menanggung apa yang sedang dideritanya. Tapi yang menjadi persoalan adalah kadang sikap kita kadang menjadi mengeras, kadang sikap kita menjadi ragu, tapi yang diharapkan adalah sikap kita menjadi seperti yang disebutkan di sini, menjadi berubah menjadi berkat. Pencobaan-pencobaan itu justru menghantar kita kepada kualitas iman, kualitas percaya kepada Tuhan, sehingga pencobaan itu menjadi berkat yang membawa kita kepada orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang menjadi pencobaan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan kita, dalam apa saja ada banyak pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kita jatuh. Tapi yang penting, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Selamat beraktivitas. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, yang mengingatkan kami tentang apa yang kami alami di dunia ini sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Kami juga diperhadapkan kepada pencobaan-pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Tentang keinginan, tentang hasrat, tentang
kami mengandalkan Tuhan atau tidak, itu juga merupakan pencobaan yang sering terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika kami meyakini bahwa Allah setia menyertai kami, maka kami juga akan menemukan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Kami dapat menjadi pemenang dalam pencobaan-pencobaan yang kami alami. Sertai kami juga dalam setiap aktivitas kami, supaya kami juga jangan terjatuh dalam pencobaan-pencobaan yang membuat kami menjadi ragu, menjadi rapuh. Sertai kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. GKPS TV